Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latiyannahum man baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksaruhum syakirun. Artinya dalam surat Al-A'raf ayat 7 sampai dengan ayat 17 Allah berfirman bahwa kemudian pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu peran penting dalam kita beribadah puasa adalah Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Hal yang terberat dalam hal merupakan yang menjadi beban kita pada waktu kita akan meninggalkan dunia ini nanti, itu adalah beban dosa dan maksiat. Nah, sebelum kita meninggal, kita masih diberikan kesempatan kepada Allah untuk mengikuti, menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bahwa kita mengatakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai yang tidak bertepi. Dosa-dosaku bagaikan buih-buih di lautan dan tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Oleh karena itulah, maka Allah mengatakan kesempatanmu untuk mendapatkan ampunan adalah pada waktu bulan puasa ini. Ampunan maghfirah diberikan oleh Allah kepada kita sehingga nar tidak akan mampu menyentuh kulit kita. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, hadir rahimakumullah. Dalam ayat 17 surat Al-A'raf tadi dinyatakan bahwa Iblis sudah bersumpah untuk mengajak kita ke dalam surga, ke dalam nerakanya. Dikatakan bahwa neraka itu akan dihuni oleh manusia yang munafik dengan setan dan batu-batu. Sedemikian itu bersemangatnya Iblis untuk mengajak teman yang berasal dari kalangan manusia. Dia mengatakan, aku akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Godaan yang berasal dari depan, Allah mengatakan bahwa dia akan menjadikan manusia, kita ini menjadi ragu akan kehidupan akhirat. Selalu kita bertanya, karena mata kita hanya melihat dunia, seakan-akan dunia ini adalah akhir segala macam. Segalanya semua dunia. Kita mencari harta, mencari kehidupan, mencari kebahagiaan, semuanya hanya untuk dunia. Sehingga kita melupakan kehidupan akhirat. Padahal Allah mengatakan kehidupan akhirat itu adalah abadan abada, selamanya, tidak akan pernah berakhir. Yang kedua, yang terkait dengan itu juga dari belakang, setan akan menggoda kita menjadi hubud dunia. Kita mencintai dunia, mencintai harta benda, mencintai mobil yang indah, mobil yang bagus, baju yang indah. Semua harta benda itu menjadi tujuan utama kita. Kita banting tulang mulai dari subuh sampai malam jam 10. Hanya dalam rangka untuk mendapatkan harta benda dan kesejahteraan. Jabatan, semua orang mengeluarkan segala macam upayanya untuk mendapatkan jabatan. Padahal nanti jabatannya itu di situ dia akan tergoda untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya. Kemudian godaan yang berasal dari sebelah kanan adalah kita menganggap enteng urusan agama. Urusan sholat, urusan ibadah, urusan zakat, infak, sedekah segala macam kita anggap itu urusan yang nanti. Yang paling penting sekarang bagaimana saya bisa menikmati, bagaimana sekarang mumpung saya sebagai pejabat,
Saya akan dapatkan segala macam yang tadi saya tidak mampu untuk dapatkan. Bagaimana uang-uang negara ini dia nikmati dulu untuk kepentingan dia dan keluarganya. Kita lihat bagaimana ada orang yang korupsi sampai 8 triliun. Bagaimana ada orang korupsi sampai 371 triliun. Bagaimana ada orang yang korupsi sampai 179 triliun. Dan itu semua karena dia mengabaikan urusan-urusan agama. Padahal dalam agama sudah jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang keempat, dari sebelah kirinya, setan akan menggoda manusia bahwa dia akan menyukai perbuatan-perbuatan dosa. Dia akan menikmati perbuatan-perbuatan maksiat. Dia akan melihat itu sebagai suatu keindahan, segala macam dosa-dosa ini. Nah, sekarang ada 4 itu tujuan. Bagaimana cara kita memberikan tameng terhadap 4 ini? Bagaimana cara tameng kita kepada godaan dari depan? Bagaimana tameng kita godaan dari belakang? Bagaimana tameng kita dari sebelah kanan dan bagaimana dari sebelah kiri? Yang jelas, setan tidak akan mampu menggoda kita dari atas maupun dari bawah. Karena dari atas ada rahmat Allah, ada karunia Allah, ada segala macam diberikan Allah kepada kita. Makanya pada waktu kita sholat kita akan mengucapkan Allahu Akbar. Dari bawah karena kita selalu sujud. Jadi orang yang selalu menjalankan ibadah dengan baik, insya Allah dia akan terlindungi dari godaan-godaan tersebut. Dari depan, tadi saya mengatakan bahwa dia tidak mau memperhatikan kehidupan akhirat. Artinya kita salah satu hal yang paling penting adalah selalu ingat kepada Allah. Allah mengatakan, ketika kamu telah selesai beribadah, sholat, maka silahkan kamu bertebaran di muka bumi ini mencari, mendapatkan rahmatku. Dengan syarat agar selalu mengingatku, kata Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Cara mengingat Allah artinya adalah kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Salah satu yang kita sebut dengan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah zikir yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan oleh kita semua. Oleh karena itulah ada 3 level zikir. Pertama, zikir secara syariat. Tubuh kita, kata-kata, ucapan kita mengatakan la ilaha illallah, sehingga dosa-dosa kita akan berguguran. Dosa di hati, dosa di kepala, dan dosa di perut kita akan berguguran. Yang kedua, kita melakukan zikir secara tarikot, yaitu zikir dengan hati. Hati kita selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir secara hakikat. Begitu kita menarik nafas kita tidak akan pernah berhenti sepanjang kita masih hidup. Kita tidur, nafas kita tetap hidup, tetap berjalan. Pada waktu kita menarik nafas, kita akan ucapkan hu. Pada waktu kita mengeluarkan nafas, kita ucapkan Allah. Nah, inilah sarana kita untuk menghadapi godaan dari setan tersebut dengan cara selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, anytime, anywhere, any place, about anything. Sekitar itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan keberkahan tetap berada pada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa arfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.